Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilawatin Azwa dengan NIM 242338 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Di sini saya melengkapi tugas mata kuliah tentang Manajemen Keuangan 1, menjelaskan tentang obligasi dan saham. Di sini saya akan menjelaskan apa itu obligasi. Obligasi adalah surat kontrak hutang jangka panjang yang menyatakan bahwa penerbit bersedia membayarkan sejumlah bunga dan pelunasan kepada investor obligasi. Penerbit obligasi ini ada 4. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua yaitu ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintah daerah, dan yang terakhir ada perusahaan atau pemerintah asing. Kepemilikan obligasi ini adalah proses menentukan nilai wajar suatu obligasi dengan perhitungan arus kas masa depan yang diharapkan atau pembayaran kupon dan nilai pokok dan nilai waktu uang. Proses ini membantu investor menentukan apakah obligasi dinilai terlalu tinggi, terlalu rendah, atau wajar serta menentukan tingkat pengembalian yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada saham. Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Ada 3 imbalan yang diterima investor saham. Yang pertama yaitu ada hak kepemilikan, yaitu control of the firm. Yang kedua yaitu dividen, pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Dan yang terakhir ada capital gain, atau keuntungan yang diperoleh ketika harga jual saham lebih tinggi daripada harga belinya. Hak-hak investor saham ada 2. Yang pertama yaitu hak kepemilikan. Artinya, hak yang dimiliki oleh investor saham, makin banyak kepemilikannya, maka makin besar pula hak pemegang saham yang diperoleh oleh investor tersebut untuk mengontrol perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada hak preventive right, atau hak investor saham yang didahulukan dalam pembelian saham baru. Misalnya, perusahaan akan mengeluarkan saham baru, maka investor itu akan memiliki hak untuk terlebih dahulu ditawarkan saham itu kepada dia. Selanjutnya yaitu ada penilaian saham. Ada 3 konsep nilai saham. Yang pertama yaitu nilai buku atau book value. Nilai ini dapat terdapat pada pembukuan perusahaan. Biasanya kita ketahui dari neracanya, yaitu dengan cara total modal sendiri dibagi jumlah saham yang beredar. Yang kedua yaitu ada nilai pasar atau market price, yaitu nilai saham di pasaran. Dan yang terakhir yaitu ada nilai intrinsic atau intrinsic value. Disebut juga nilai teoritas, merupakan present value dari semua aliran kas yang diterima investor di masa depan. Penilaian saham biasa adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu saham untuk mengetahui apakah harga pasar saat ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang terakhir yaitu ada keputusan investasi pada sekuuritas, obligasi, dan saham. Keputusan investasi melibatkan perbandingan nilai intrinsik sekuritas yang dihitung melalui penilaian di atas dan harga pasarnya. Jika nilai intrinsik lebih tinggi dari harga pasar, sekuritasnya dianggap menarik untuk dibeli, dan sebaliknya, jika lebih rendah, sekuritas dianggap tidak menarik untuk dibeli dan dijual. Investor juga mempertimbangkan profil risiko dan tujuan investasi pribadinya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang obligasi dan saham ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.